Oke, selamat pagi sahabat. Pagi ini tanggal 14 Desember kita persiapan ya, siap-siap untuk ke kebun lagi. Berangkat ke kebun lagi. Aktivitas seperti biasa, merawat porang dari mulai pemupukan susulan atau pembersihan gulma atau memang gulutannya harus kita rapihkan lagi, atau saluran airnya kurang bagus, mengepet ya kita perbaiki ya. Dan inilah ya sahabat yang akan saya perkenalkan untuk kesehatan. Ini dari kunyit ya, kunyit kuning. Ini bisa ditumbuk ataupun diiris tipis-tipis lalu direbus. Ditumbuk, direbus, diiris tipis-tipis pun direbus. Nah, setelah mendidih kita ambil lalu kita minum setiap hari. Bagusnya ini kalau saya sih ya, setiap mau tidur ataupun bangun tidur rutin. Mau tidur malam jam 8 atau jam 9 dan bangun tidur sesudah sholat subuh gitu. Kita minum ini air kunyit ya. Tapi tetap harus Anda bertanya dulu dengan orang sekitar bagus atau tidaknya. Karena air kuning ini bagus ya untuk kesehatan, pekerja keras, dan mungkin ada yang tidak bagus seandainya punya riwayat penyakit lain gitu. Tapi kalau saya minum ini alhamdulillah kuat, sehat ya. Pakai gula sedikit aja. Nah, kalau bukan air kuning juga bisa kalau Anda mau ya, minuman yang ada di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kita atau kita punya kebunnya, air kuning atau kalau tidak kunyit, air kuning, ciplukan ya, cecenet. Jadi ambil pohon cecenet sama akarnya kita rebus, rebus dan minum seperti ini. Kalau saya dua aja. Kalau musim cecenet udah banyak di lahan, kita ambil cecenet. Nah, kalau nggak ada cecenet, paling kunyit yang paling bagus itu membantu kesehatan kami beraktivitas setiap hari. Nggak ada pegel atau misalkan sakit pinggang ya, alhamdulillah kita kuat. Nah, banyaklah yang sehat-sehat. Jadi sehat itu bagus, sehat itu nikmat, dan sehat itu tidak menderita ya gitu. Jadi buat apa banyak uang tapi kalau kita tidak sehat gitu. Buat apa kita punya lahan yang luas kalau kita tidak sehat. Jadi sehat itu sangat bahagia ya. Misalkan Batrawali juga bisa gitu. Kalau saya belum pernah mencoba ya, terlalu ekstrim kalau ke Batrawali, terlalu pahit ya. Cukup air kunyit dan ciplukan saja gitu yang saya konsumsi setiap hari, malam dan pagi sesudah bangun gitu ya. Jadi hari ini kita akan menuju lahan yang paling jauh. Lahan yang paling jauh, lahan yang agak di hutan gitu. Kalau lahan-lahan porang kami kan kebanyakan yang paling enak itu, yang paling ideal tuh lahan terbuka, tanpa naungan dan akses jalan yang bagus ya. Nah, hari ini kita akan ngoret ke lahan yang di bawah naungan, agak hutan sedikit dan banyak nyamuk ya. Nah, adapun penyemangat kami setiap pagi itu kalau kita melihat dedaunan pohon porang yang udah tumbuh lebat. Yuk kita lihat. Nah. Oke, sahabat. Sehat itu indah, sehat itu bahagia. Dan ada lagi kata-kata yang sangat bijak. Bersih itu indah dan bersih itu sangat menakjubkan ya. Gitu. Bisa dibayangkan kalau rumah itu berantakan, banyak sampahnya, pasti kita nggak nyaman. Sama kebun juga.
Kalau kebun itu berantakan, terus banyak gulmanya, tidak beraturan, saluran airnya tidak beraturan, kita melihatnya pun tidak elok ya. Tapi kalau kebun kita itu bersih, pohonnya itu lebat, subur dan sehat, jadi terlihat itu sangat indah gitu. Seperti ini kami contohkan kebun porang kami, ini hanya sedikit aja yang berdekatan dengan rumah ya, dengan gudang. Jadi ini bersih, setiap hari kami rawat. Nah ini lahan yang paling kami perhatikan karena sangat dekat dengan rumah. Tapi bukan berarti lahan-lahan yang jauh dari rumah kami perlakukan beda, tetap gitu. Jadi kalau ini bisa dikerjakan sampai maghrib, atau sehabis maghrib sampai isya juga masih bisa dikerjakan, atau sehabis sholat subuh udah agak terang bisa dikerjakan sampai jam 6 pagi. Jadi jam kerja kita tuh sehabis sholat subuh jam 5 pagi sampai jam 6, ada 1 jam di sini gitu ya untuk merawat ini lahan yang dekat rumah. Nah dari siangnya yang jauh dari rumah gitu. Dan inilah contoh kalau bersih itu indah dan bersih itu nikmat ya gitu. Coba kamera didekatkan, dijauhkan lagi gitu. Ada yang udah kuncup, ada yang udah bertumbuh, dan adapun ini karena kemarin kehabisan bibit, jadi kami kasih katak ini sebagian. Ada yang umbi besar dan ada katak gitu. Coba sini mah. Nah bentar. Nah ini katak ya. Ini katak mini yang kami tanam di sini, dan ini umbi-umbi ya. Umbi 10 up yang kami tanam di sini. Nah, coba. Adapun yang masih dekat gudang juga kami tanamin porang. Dan kami bertekad itu kampung kami atau desa kami akan kami rubah menjadi nuansa porang ya. Jadi di depan rumah itu porang, di belakang rumah itu porang, samping kanan, samping kiri porang, kebun dekat, kebun jauh, porang semua. Jadi pemandangan itu dipenuhi porang gitu. Kami ya pengen seperti itu. Yuk kita lihat ke arah atas. Nah, ini pun porang. Sedikit ada yang berbeda ya, sahabat. Jadi ini bibitnya sudah kuncup ya. Jadi bukan dari dasar. Kalau dari tempat yang lain itu bibitnya dari sebelum bertunas, dari bibit gundul umbi ya. Nah, kalau ini udah kuncup, tetap tumbuh, cuman ada perbedaan. Kalau kuncup itu, nah begitu daunnya pecah ya sahabat. Begitu daunnya pecah, jadi terbukanya masih agak keriput kayak gini. Tuh. Tapi ini tetap tumbuh akan sehat. Yang penting kita rawat, kasih pupuk yang cukup ya. Nah, adapun yang kayak gini mungkin ini sakit. Tapi kebanyakan rata-rata seperti ini kuncup ya. Tapi nantinya normal. Tuh seperti ini. Normal sampai atas normal ya, gitu. Karena kami sudah berpengalaman hampir 5 tahun menanam porang. Ada yang kuncup dan ada cabutan. Nah, kalau dulu bibit cabutan yang daun mekar apalagi potesan itu gagal. Tapi kalau mending cabutan. Misalkan kita ke hutan, kita mendapatkan porang yang liar, udah mekar pun bisa diambil. Sekalipun tidak tumbuh, pasti tumbuh lagi tahun depannya, musim keduanya. Misalkan kita udah dapat umbi cabutan, daun mekar, porang udah mekar, daunnya udah pecah, ambil aja, tapi tahun depannya pasti tumbuh. Tapi bagusnya yang umbinya udah keras. Tapi kalau umbinya yang masih lembek itu kebanyakan busuk gitu sahabat.
Oke sahabat, selamat pagi, tetap semangat. Sebentar lagi kita akan kukurusukan ke kebun yang di bawah naungan yang banyak nyamuknya ya gitu. Kita akan ngoret lagi, kita akan kukurusukan lagi. Selamat pagi, tetap semangat.